Manchester United siap menghabiskan sisa anggaran transfer mereka untuk membeli kiper baru. Meskipun ada prediksi bahwa Setan Merah akan terhambat selama bursa transfer ini karena kesulitan keuangan, bursa transfer kali ini justru menjadi kesempatan bagi manajer Ruben Amorim untuk mendatangkan lini depan baru. Meskipun banyak dana telah digelontorkan untuk membangun kembali lini serang, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, dan Amorim kemungkinan besar akan mendatangkan kiper lain sebelum batas waktu transfer. Altay Bayındır disalahkan atas gol yang membuat Manchester United kehilangan kemenangan di laga pembuka. Amorim terlibat dalam konferensi pers yang panas setelah pertandingan di mana ia mengklaim tidak mencadangkan Onana. Dan menegaskan, "Saya puas dengan ketiga kiper tersebut, dengan pilihan ketiga Tom Heaton dicadangkan." Tim Top telah merilis laporan bahwa kesalahan Bayındır kini dapat menyebabkan United mempertimbangkan kembali kesepakatan untuk pemain muda Belgia, Sean Lamens. Pakar transfer Fabrizio Romano mengklaim bulan lalu, United telah melakukan pembicaraan untuk merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut, tetapi karena Onana gagal menemukan peminat di musim panas ini, belum ada pergerakan dalam perekrutan potensial untuk posisi penjaga gawang. Laporan terbaru ini menyatakan bahwa United kini siap untuk menghabiskan seluruh anggaran yang tersisa untuk bursa transfer ini untuk peningkatan performa di bawah mistar gawang. Meskipun 442 memahami bahwa klub masih mencari gelandang lain. Dengan Inter Milan yang juga tertarik merekrut Lamens untuk menggantikan Yann Sommer yang berusia 36 tahun, ada kemungkinan United menawarkan Onana dengan status pinjaman ke San Siro. Nerazzurri telah menjual pemain tersebut ke United pada tahun 2023 seharga 47,2 juta pound. Menurut klaim di media Turki, Beşiktaş menunjukkan minat pada bek Manchester United, Tyrell Malacia. Dalam beberapa pekan terakhir, Ula Gunnar Solskjaer dikabarkan ingin merekrut bek kiri, dan pemain buangan Manchester United tersebut disebut sebagai target terbaru. Namun, dengan cara kerja klub-klub Turki, klublah yang akan mengincar pemain tersebut, bukan manajer mereka. Fotospor melaporkan perkembangan terkait upaya Beşiktaş untuk merekrut bek kiri baru, meskipun baru merekrut David Jurasek dari Benfica bulan lalu dengan status pinjaman selama semusim. Solskjaer dikabarkan tidak yakin dengan bek Ceko tersebut dan kini klub mengalihkan perhatian mereka ke Malacia, setelah sebelumnya juga dikaitkan dengan Ervan Yilmaz dari Rangers. Diklaim bahwa mantan rekan setim Malacia di Feyenoord, Orkun Kokcu, sedang berusaha meyakinkan pemain Belanda tersebut untuk pindah ke Istanbul, dan telah terlibat dalam negosiasi. Kokcu baru bergabung dengan Beşiktaş musim panas ini, tetapi ia adalah penggemar berat klub tersebut sejak kecil, dan pasti akan sangat mendukung kepindahannya. Saat ini, belum ada detail apakah rencananya adalah meminjam pemain Manchester United tersebut atau mempermanenkannya. Malacia hanya tampil satu kali untuk klub Liga Primer Inggris tersebut musim lalu, sebelum dipinjamkan ke PSV pada bursa transfer Januari. Kontraknya masih berlaku hingga Juni 2026. Jurnalis ternama, Fabrizio Romano, mengklaim Chelsea semakin dekat dalam negosiasi antar klub untuk Alejandro Garnacho. Kesepakatan sedang berlangsung dengan Man United. Hubungan yang sangat baik antara CEO United, Berrada, dan petinggi Chelsea membuat kompromi segera tercapai. Garnacho hanya menginginkan CFC dan menolak pendekatan dari Bayern dalam 48 jam terakhir. Manchester United menuntut 50 juta pound dengan alasan status Garnacho sebagai pemain internasional Argentina dan usianya yang baru 21 tahun. Ada beberapa kasus di mana pemain dengan profil serupa
seperti Jamie Binong-Gittens dan Noni Madueke, telah ditukar dengan jumlah ini. Di sisi lain, Chelsea mengklaim bahwa ia adalah pemain tanpa masa depan di MU dan hanya mengakui setengah dari jumlah tersebut. Bayern Munchen berhasil mendatangkan Luis Diaz di bursa transfer ini, tetapi kedalaman lini serang mereka masih tipis. Harry Kane bahkan secara terbuka menyatakan kekhawatirannya. Latar belakang pernyataan Kane adalah serangkaian kepergian pemain. Kingsley Coman, Leroy Sané, dan Thomas Muller semuanya telah meninggalkan tim, sementara gelandang kunci Jamal Musiala sedang memulihkan diri dari cedera patah tulang tibia dan ligamen. Kepulangannya kemungkinan besar paling cepat akhir tahun ini. Menanggapi hal ini, Bayern menunjukkan minat untuk merekrut Garnacho. Namun, Garnacho menolaknya. Sky Sports melaporkan bahwa Chelsea memprioritaskan Garnacho dan Xavi Simons dari RB Leipzig di sisa bursa transfer. Negosiasi antara Roma dan Manchester United untuk Jadon Sancho telah terhenti, tetapi belum sepenuhnya selesai. Menurut Il Messaggero, isu utama menyangkut komisi yang diminta oleh agen sang pemain. Sancho telah menerima tawaran kontrak dari Giallorossi, kontrak 5 tahun senilai 5 juta euro per musim plus bonus. Namun, perwakilan pemain sayap Inggris tersebut meminta komisi sebesar 11 juta euro, angka yang jika ditambahkan dengan 23 juta euro yang diminta klub Inggris untuk sang pemain, dianggap berlebihan oleh manajemen Roma. Roma mencoba merumuskan kembali tawaran tersebut ke bawah, tetapi proposal tersebut ditolak oleh sang pemain dan perwakilannya. Meskipun menemui jalan buntu, hari ini bisa menjadi hari yang menentukan. Klub Giallorossi siap untuk melakukan satu dorongan terakhir, dengan Massara dan Gasperini masih yakin, begitu pula MU, yang berniat memfasilitasi penjualan sang striker. Gian Piero Gasperini telah berbicara dengan Sancho beberapa kali melalui panggilan video, untuk meyakinkannya bergabung dengan proyek Roma. MU menyebut Roma sebagai pilihan terbaik, karena merupakan satu-satunya tawaran serius yang mereka terima. Selain itu, Leon Bailey, seorang teman Sancho, telah menyarankannya untuk pindah ke Roma. Keputusan kini ada di tangan Sancho, dan prospek transfernya positif. United sedang mencari gelandang baru dan peluang potensial untuk merekrutnya mungkin telah muncul. Bruno Fernandes telah bergeser ke posisi gelandang yang lebih dalam musim ini, tetapi agar ia dapat berkembang pesat, ia membutuhkan gelandang yang tangguh dan fisik serta berpikiran defensif di sampingnya. Gelandang Brighton, Carlos Baleba, telah dikaitkan dengan kepindahan. Begitu pula dengan gelandang Sporting, Morten Hjulmand, bintang Atalanta, Ederson, dan pemain muda Crystal Palace, Adam Wharton. Namun, satu opsi lini tengah yang mungkin muncul bagi Gunners dalam 2 minggu terakhir bursa transfer adalah gelandang Marseille, Adrien Rabiot. Pemain internasional Prancis tersebut sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford musim panas lalu, tetapi memilih untuk kembali ke tanah airnya dan bergabung dengan Les Olympians. Setelah musim pertama yang sukses di bawah asuhan mantan manajer Brighton, Roberto De Zerbi, dan membawa Marseille finish di posisi kedua dan lolos ke Liga Champions musim ini, segalanya langsung memburuk musim panas ini. Setelah kekalahan 1-0 Marseille dari Rennes akhir pekan lalu, Rabiot berselisih dengan rekan setimnya, Jonathan Rowe, di ruang ganti setelah kedua pemain tersebut dilarang berlatih bersama tim utama. De Zerbi sangat marah dengan tindakan keduanya dan kini, menurut laporan di Prancis,
Pelatih asal Italia itu telah memberitahu petinggi klub bahwa ia tidak lagi ingin mengandalkan pemain berusia 30 tahun itu dalam skuadnya. Peluang murah untuk merekrut pemain yang sebelumnya mereka minati mungkin patut dieksplorasi. Jika MU gagal merekrut target lini tengah prioritas mereka dan Rabiot tetap tersedia, kesepakatan murah untuk pemain yang sebelumnya bermain untuk Juventus dan PSG mungkin akan menguntungkan semua pihak.